Halo semuanya, balik lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ketenagakerjaan. Jadi di video sebelumnya itu ada pertanyaan dari kalian tentang apakah bisa status karyawan tetap atau PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tentu, kemudian berubah menjadi status karyawan kontrak begitu. Nah, apakah memang peraturan perusahaan dibolehkan untuk melakukan hal tersebut? Jadi maksudnya adalah apakah mungkin perusahaan ini membuat peraturan mengenai status karyawan yang berubah dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai hal tersebut dilihat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi kita coba untuk mengesampingkan peraturan perusahaan, kita coba untuk mengesampingkan perjanjian kerja. Kenapa? Karena perjanjian kerja seharusnya tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan, dan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oke, mengenai hubungan kerja atau mengenai relasi gitu ya, relasi kerja antara pekerja sebagai karyawan tetap atau karyawan kontrak ini diatur di dalam pasal 50 sampai dengan pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, mengenai karyawan kontrak itu artinya bahwa mereka ini dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat untuk pekerjaan tertentu, menurut jenis dan sifat atau menurut kegiatan pekerjaannya yang akan selesai dalam waktu tertentu gitu ya. Misalnya pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara. Biasanya pekerjaan ini, khusus untuk pekerjaan ini, perusahaan itu akan merekrut karyawan untuk dipekerjakan berdasarkan masa tertentu. Misalnya atau contohnya dikontrak selama 3 bulan atau 6 bulan untuk bekerja, atau bahkan dikontrak selama 1 tahun untuk mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati sebelumnya. Ini biasanya contohnya renovasi rumah begitu ya, atau mengerjakan hal yang lain, developer merenovasi rumah atau menyesuaikan sesuatu keadaan bangunan gitu ya, dan itu memakan waktu beberapa bulan begitu. Nah, biasanya masuk ke karyawan kontrak. Atau yang kedua, pekerjaan yang sifatnya itu musiman. Artinya bahwa pekerjaan ini secara khusus pekerjaan dengan tujuan memenuhi pesanan atau target produksi gitu. Nah, contohnya pada saat Idul Fitri atau pada saat Natal itu banyak pabrik yang membutuhkan tenaga kerja jauh lebih banyak untuk menggenjot produksinya gitu ya, atau untuk memaksimalkan hasil produksinya untuk dikirim sebelum hari H dari hari raya tersebut. Atau bisa juga tentang pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru. Jadi mereka akan mencoba dengan kegiatan baru atau membuat produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Nah, kalau memang ini berhasil baru akan dimasukkan sebagai karyawan tetap, atau kalau memang tidak ya karyawan itu hanya sebatas untuk mengerjakan percobaan produksi baru tersebut. Perlu diingat bahwa perjanjian kerja yang didasarkan pada jangka waktu tertentu atau perjanjian untuk karyawan kontrak ini hanya boleh dilakukan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang selama 1 kali gitu ya, untuk jangka waktu paling lama 1 tahun juga. Jadi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu masih dibolehkan perusahaan untuk sebenarnya memilih gitu ya. Mereka mau melakukan perpanjangan kontrak atau mereka ini mau melakukan pembaruan kontrak kerja. Nah, pembaruan dan atau perpanjangan kontrak ini diatur di dalam pasal yang berbeda gitu ya. Ini adalah 2 hal yang berbeda. Kenapa? Karena mengenai perpanjangan kontrak, masa perjanjian kerjanya itu adalah 3 tahun. Ini diatur di dalam pasal 59 ayat 4 gitu ya. Bahwa batas waktu perpanjangan perjanjian kerja ini paling lama itu 7 hari sebelum perjanjian kerja tersebut berakhir, dan untuk perpanjangan perjanjian kerja itu diadakan paling lama 2 tahun dan diperpanjang 1 kali paling lama 1 tahun. Artinya bahwa perpanjangan kontrak ini membutuhkan paling banyak 3 tahun gitu ya untuk karyawan kontrak. Nah, sedangkan mengenai pembaruan kontrak, masa perjanjian kerjanya atau masa perjanjian kerja waktu tertentu, masa perjanjian kerja untuk karyawan kontrak tersebut adalah 4 tahun. Ini diatur di dalam pasal 59 ayat 6. Ketentuannya adalah yang pertama, batas waktu pembaruan waktu kerja atau batas waktu pembaruan kerja waktu tertentu
itu dilakukan dalam jangka waktu 30 hari. Jadi 30 hari sebelum kontrak tersebut berakhir sudah harus dibaharui gitu ya. Nah, pembaruan perjanjian kerja yang seperti ini itu dibolehkan 1 kali dan paling lama adalah 2 tahun. Artinya bahwa dia di kontrak pertama 2 tahun, terus kemudian kalau memang diadakan pembaruan 30 hari sebelum kontrak itu berakhir, dia bisa dibaharui selama 2 tahun lagi. Artinya bahwa pembaruan kontrak ini bisa dilakukan untuk karyawan kontrak dan bisa dipekerjakan untuk karyawan kontrak ini selama 4 tahun gitu ya. Nah, apabila perusahaan tidak menaati peraturan seperti yang tadi penjelasan saya yang sebelumnya, maka mengenai masa perpanjangan kontrak atau pembaruan kontrak, mengenai perpanjangan kontrak ataupun pembaharuan kontrak yang tadi sudah saya jelaskan, maka sebenarnya demi hukum karyawan kontrak tadi itu otomatis bisa menjadi karyawan tetap apabila perusahaan tidak mengeluarkan pembaruan kontrak ataupun perpanjangan kontrak. Jadi di sini paham ya, bahwa apabila perusahaan ternyata lalai gitu ya, 7 hari sebelumnya harusnya mengeluarkan perpanjangan kontrak atau 30 hari sebelumnya sudah harusnya mengeluarkan pembaruan kontrak dan perusahaan tidak melakukannya, maka sebenarnya secara undang-undang atau secara hukum, maka karyawan yang sebelumnya kontrak tersebut itu otomatis menjadi karyawan tetap. Nah, bagaimana dengan karyawan tetap? Seorang karyawan itu sebelum diangkat menjadi seorang karyawan tetap, dia dapat melewati masa percobaan selama 3 bulan. Ini diatur di dalam undang-undang ya. Jadi setelah melewati masa 3 bulan tersebut, maka status pekerja tadi itu yang sebelumnya kontrak akan diputuskan oleh perusahaan apakah akan dilanjutkan sebagai karyawan tetap atau diberhentikan dari perusahaan gitu ya. Jadi untuk karyawan tetap tidak ada aturan-aturan secara khusus. Yang pasti adalah begitu perpanjangan kontrak selesai atau pembaruan kontrak tersebut selesai, maka pilihannya adalah karyawan tersebut diangkat menjadi karyawan tetap atau karyawan tersebut diberhentikan dari perusahaan gitu ya. Nah, kita akan masuk pada pertanyaan dari kalian semua gitu ya. Apakah bisa karyawan tetap itu berubah menjadi karyawan kontrak? Atau dalam hal ini pekerja PKWTT ya, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, tiba-tiba bisa berubah menjadi pekerja PKWT gitu ya. Artinya bahwa perjanjian kerja waktu tertentu gitu. Nah, pasal 61 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebenarnya menjelaskan mengenai berakhirnya perjanjian kerja itu seperti apa gitu. Nah, perjanjian kerja itu berakhir apabila yang pertama pekerja ini meninggal dunia. Jadi ya karyawan tetap ini berakhir gitu ya. Dia tidak lagi menjadi karyawan tetap atau pegawai tetap dengan salah satu alasan adalah pekerja ini meninggal dunia. Nah, yang kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Artinya bahwa karyawan itu tidak lagi menjadi karyawan dalam perusahaan tersebut oleh karena jangka waktu bekerjanya sudah berakhir gitu ya. Jangka waktu perjanjian kerjanya telah berakhir. Yang ketiga, adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi adanya putusan pengadilan itu baru menyebabkan karyawan tersebut berhenti gitu ya, atau karyawan tersebut perjanjian kerja tersebut berakhir. Dan yang keempat adalah adanya keadaan atau kejadian tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Jadi hanya ada 4 alasan mengapa perjanjian kerja itu berakhir. Yang pertama adalah pekerja ini meninggal dunia, yang kedua berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, yang ketiga adanya putusan pengadilan, dan yang terakhir adalah adanya keadaan atau kejadian tertentu yang diperjanjikan di dalam perjanjian kerja atau peraturan bersama ataupun PKB. Nah, ini apa maksudnya gitu ya? Maksudnya bagaimana sih berakhirnya perjanjian kerja dan artinya bahwa karyawan kontrak dan karyawan tetap ini seperti apa gitu ya diaturnya. Artinya bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan sama sekali tidak mengatur mengenai perubahan status dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak. Jadi tidak ada aturan yang mengatur demikian perubahan status tersebut. Sehingga sebenarnya apabila perusahaan melakukan perubahan status karyawan tersebut, maka seharusnya perusahaan melakukannya sesuai dengan peraturan undang-undang atau sesuai dengan prosedur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mereka melakukan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja kepada pekerja tersebut. Jadi pekerja yang sudah statusnya karyawan tetap ini, mereka lakukan PHK gitu ya. Yang kedua, setelah mereka melakukan PHK, seharusnya mereka membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana yang diatur di dalam pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Yang ketiga, baru kemudian perusahaan tersebut mempekerjakan kembali pekerja tersebut atau mempekerjakan kembali pekerja yang tadinya perusahaan tersebut sudah PHK itu loh, dengan status karyawan kontrak. Ingat ya, jadi apabila kalian ternyata diubah statusnya dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak, seharusnya perusahaan melakukan 3 step tadi, 3 langkah tadi. Yang pertama adalah melakukan PHK kepada pekerja tersebut. Yang kedua, perusahaan wajib membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156. Dan kemudian perusahaan baru mempekerjakan kembali pekerja tersebut dengan status karyawan kontrak atau menandatangani perjanjian kontrak dan lain sebagainya yang dianggap sebagai karyawan kontrak. Nah, contohnya itu ada pada putusan nomor 236 PDT Sus PHI tahun 2016 gitu ya. Itu pada tanggal 16 Februari 2017, Pak Eko dan teman-temannya dia, ada 13 orang itu menggugat PT Mirabu Ayu di Jakarta Pusat gitu ya. Nah, PT Mirabu Ayu ini berencana melakukan perubahan status karyawan dari karyawan tetap. Jadi Pak Eko dan teman-temannya ini mau diubah statusnya dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak. Tetapi di dalam proses perubahan tersebut, jadi dalam langkah-langkah 3 hal tadi yang sudah saya jelaskan itu, perusahaan ini ternyata tidak mau membayar pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Pak Eko dan teman-temannya ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi PT Mirabo ini hanya ingin membayar 105 juta totalnya ya, 105 juta kepada 14 orang ini. Padahal seharusnya kalau mau dihitung PT Mirabo ini seharusnya membayar sekitar lebih dari 1 miliar gitu ya, 1,5 M lah kepada Pak Eko dan teman-temannya. Nah, majelis hakim kemudian mengabulkan gugatan Pak Eko dan teman-temannya ini. Jadi majelis hakim ini mengabulkan 14 orang pekerja tersebut. Salah satu putusan hakim itu pada saat itu dibacakan bahwa dia menetapkan besaran uang pesangon sebesar 1 kali undang-undang, upah proses dan tunjangan hari raya keagamaan yang belum dibayarkan kepada Eko dan kawan-kawan seluruhnya sebesar 1 miliar rupiah. Jadi yang sebelumnya perusahaan ini hanya ingin membayar atau ingin memberikan 105 juta, putusan pengadilan itu memutus bahwa perusahaan ini harus membayar kepada Eko dan teman-temannya ini sebesar 1 miliar rupiah. Jadi kalau kali ini kalian bertanya gitu ya, apa yang seharusnya dilakukan oleh karyawan tetap tersebut apabila ada perusahaan yang kemudian merubah statusnya dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak, atau apa upaya hukum yang bisa dilakukan gitu ya, apa upaya hukum yang bisa kalian lakukan. Ada 3 langkah yang sebenarnya tadi sudah saya jelaskan gitu. Yang pertama sebenarnya adalah ajak perusahaan untuk mediasi. Bicarakan secara internal gitu ya, diskusikan secara internal, bawa undang-undangnya, bawa aturannya, dihitungkan dan kemudian pergi ke perusahaan dan diskusi gitu ya, negosiasi di sana. Jadi apabila memang harus melakukan perubahan status karyawan dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak, ya segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu. Nah, yang kedua, apabila memang tidak terjadi kesepakatan antara perusahaan dan kalian atau dengan karyawan tersebut, laporkan kejadian ini pada Dinas Ketenagakerjaan wilayah perusahaan tersebut berada gitu ya, supaya ini bisa diselesaikan secara bipartit. Kenapa? Ya memang ini berdasarkan undang-undang kan, memang perusahaan sudah melakukan pelanggaran, dan apabila memang ini bisa diselesaikan di luar pengadilan itu akan jauh lebih baik gitu ya. Jadi libatkanlah Disnaker sebagai fasilitator atau sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Nah, apabila memang ternyata tidak ada kesepakatan yang terjadi atau tidak ada hasil di dalam musyawarah tersebut, maka mau tidak mau pekerja tersebut harus melakukan upaya hukum terakhir, yaitu mengajukan gugatan atau mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial wilayah perusahaan tersebut berada untuk meminta hak yang seharusnya kalian peroleh gitu ya. Nah, kita tidak sedang berbicara tentang kita memeras perusahaan tersebut gitu ya, atau kita merasa takut dengan perusahaan itu yang nantinya kalau dia tidak mempekerjakan kalian kembali atau seperti apa gitu ya. Kalian harus paham bahwa sebenarnya gugatan ini tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak-hak kalian yang seharusnya kalian terima berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi bukan ini berdasarkan mimpi atau berdasarkan emosi atau seperti apa gitu ya. Ini benar-benar diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi ya lakukan yang seharusnya kalian lakukan berdasarkan peraturan Undang-Undang Indonesia gitu ya, atau peraturan Perundang-Undang Ketenagakerjaan.
Oke, demikian penjelasannya kali ini. Semoga penjelasan kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang sedang menonton video ini. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Dan buat kalian yang punya pertanyaan atau ingin menanggapi video kali ini, jangan sungkan tulis aja di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawab satu persatu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.